Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video ini Miss akan mereview lagi materi-materi untuk persiapan penilaian akhir semester nanti ya. Nah, untuk kelas 9 PAS nanti kita akan diujikan 5 bab ya, 5 bab. Untuk video ini, Miss akan bahas 3 bab dulu, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar, persamaan kuadrat, dan fungsi kuadrat. Nah, di video ini bentuknya review saja ya, jadi mengulang saja, tidak sampai detail. Jadi kalau nanti sekiranya butuh detail lagi, boleh dilihat lagi video-video Miss yang sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, sebelumnya Miss ingatkan kembali ya, yang namanya pangkat itu biasa dituliskan A pangkat N. A pangkat N itu adalah A kali A kali A kali A terus sebanyak N kali. Ya, jadi bukan kalau ada 2 pangkat 3 bukan 2 kali 3 tapi 2 kali 2 kali 2. Nah, hati-hati jangan salah. Nah, ini konsep awal. Nah, selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, apa saja? Yang pertama, perkalian. Nah, jadi kalau ada bilangan berpangkat dikali, asalkan bilangan pokoknya itu sama ya, jadi sama-sama A gitu. Ntar kalau bilangan ya pokoknya bilangannya sama, maka pangkatnya tinggal kita tambah. Jadi kalau perkalian, pangkatnya ditambah. Kemudian kalau pembagian itu pangkatnya dikurang. Ya, tapi tetap ya syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Selanjutnya, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya aja tinggal kita kalikan. Kemudian lawannya pangkat itu, kalau dibagi gini ya, jadi perkalian lalu dipangkat, maka keduanya harus dipangkatin. Jadi kalau ada A kali B pangkat M, maka A-nya dipangkatkan M, B-nya juga dipangkatkan M. Demikian juga pembagian. Jadi pada pembagian, kalau dia dipangkatkan dengan suatu bilangan, maka kalau kita mau pecah gitu, dua-duanya harus kita pangkatkan. Nah, ini sifat-sifatnya. Lalu ada yang kita sebut dengan pangkat tak sebenarnya. Nah, pangkat tak sebenarnya itu gimana? Dia bentuknya ada 3 nanti ya. Yang pertama, kalau pangkat 0, jadi semua bilangan apapun, ya mau bilangan, mau huruf, itu kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Asalkan bukan 0 pangkat 0 ya. Jadi kalau A pangkat 0 itu hasilnya 1. Kemudian, kalau pangkat negatif, nah pangkat negatif itu bukan hasilnya negatif, tapi dia berkebalikan. Jadi kalau ada A pangkat min N, maka dia adalah 1 per A pangkat N. Nah, satu lagi yang merupakan bentuk akar, jadi pangkatnya pecahan, maka sebenarnya dia pangkatnya bisa dirubah menjadi bentuk akar. M per N, nah yang di atas pangkatnya di dalam, yang di luar pangkatnya yang di bawah pangkatnya di luar. Jadi A pangkat M per N adalah akar dari akar pangkat N dari A pangkat M. Selanjutnya, bagaimana kita mengubah dan menyederhanakan bentuk akar? Ya, mengubah bentuk akar menjadi bentuk bilangan berpangkat yang tadi pakai yang tadi ya. Jadi kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M, berarti A pangkat M per N. Nah, seperti ini ya. Jadi dibalik, tadi kan kita kalau dari bentuk pangkat tak sebenarnya A pangkat M per N itu tinggal yang atas pangkatnya di dalam, yang bawah di luar. Nah, ini mengubah bentuk akar menjadi bentuk bilangan berpangkat. Lalu bagaimana menyederhanakan? Nah, menyederhanakan bentuk akar itu adalah dengan cara menjadikan bentuk perkalian. Tapi salah satunya harus bisa diakarkan. Nah, atau di video Miss yang waktu pembahasan khusus bentuk akar itu, ada Miss kasih cara pakai pohon faktor. Nah, bisa dilihat lagi nanti ya, di review kembali video Miss ya. Yang jelas menyederhanakan bentuk akar itu adalah jadikan bentuk perkalian, tapi salah satunya harus bisa diakarkan supaya bisa disederhanakan. Oke,
Kita lanjut ya. Nah, sifat-sifat bentuk akar. Kalau perkalian, langsung aja kita kalikan, jadi kita gabungkan. Asalkan bentuk akarnya sama, jadi ini akar pangkat 2, sama-sama akar pangkat 2, maka boleh langsung dikalikan. Demikian juga pembagian, jadi bisa langsung digabungkan. Kemudian, kalau penjumlahan atau pengurangan, itu hanya berlaku kalau akarnya sama ya. Jadi sama-sama akar C, maka A sama B-nya ini tinggal kita jumlahkan atau kita kurangkan. Jadi kalau penjumlahan pengurangan syaratnya adalah harus sejenis akarnya. Kalau perkalian, perkalian prinsipnya adalah yang luar kita kalikan dengan yang luar, yang dalam kita kalikan dengan yang dalam. Demikian juga pembagian, yang dalam kita bagi dengan dalam, luar kita bagi dengan luar. Nah, ini sifat-sifatnya. Oke? Nah, selanjutnya merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, jadi kalau kita punya pecahan, lalu penyebutnya itu berarti yang di bawah masih bentuk akar, maka kita harus rasionalkan. Karena bentuk akar itu kan bukan rasional ya, jadi harus kita rasionalkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bentuk akar sekawan penyebutnya. Nah, jadi kita kalikan dengan akar sekawan dari penyebut ya. Jadi atas bawah kita kalikan dengan akar sekawannya. Nah, akar sekawan itu apa aja? Tergantung kita lihat dari penyebutnya. Kalau penyebutnya bentuknya akar B, maka sekawannya adalah akar B juga. Kalau jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau ada A per akar B, karena penyebutnya akar B, maka atas kita kali akar B, bawah juga kita kali akar B. Akar B kali akar B jadi B. Maka hasil akhirnya adalah A per B akar B. Nah, jadi kita tidak ada lagi penyebut yang bentuk akar. Nah, bagaimana kalau penyebut bentuknya seperti ini? Nah, jadi A tambah akar B, maka sekawannya adalah lawannya. Jadi kalau ada tambah, maka sekawannya adalah kurang. Oke, nah jadi tinggal kita kalikan atas bawah. C per A tambah akar B, karena A tambah akar B sekawannya A min akar B. Atas kita kalikan, nah bawah ingat konsep dari perkalian ya. Jadi A tambah akar B, A min akar B itu adalah A kuadrat dikurang B. Jadi tinggal A-nya yang dikuadratkan, yang akar B-nya juga dikuadratkan. Begitu. Nah, yang terakhir, kalau bentuknya dua-duanya akar. Sama prinsipnya kayak nomor 2. Jadi kalau yang di sini kurang, maka sekawannya tambah. Kalau yang tambah, sekawannya kurang. Nah, maka tinggal kita kalikan. Sama prinsipnya ya. Atas kita kalikan, bawahnya tinggal ini kuadrat dikurang ini kuadrat. Ya, mudah. Nah, itu materi eksponen dan bentuk akar ya. Nanti di PAS kalau nggak salah ada sekitar 6 soal ya, kalau nggak salah Miss lupa. Nah, jadi ini dikuasai ya, gampang kok. Kita lanjutkan ya. Materi selanjutnya adalah persamaan kuadrat. Nah, Miss ingatkan kembali bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, jadi syaratnya A ini nggak boleh 0. Kalau A-nya 0 berarti X kuadratnya kan jadi nggak ada. Berarti bukan persamaan kuadrat lagi ya. Jadi disebut persamaan karena ada sama dengannya. Kuadrat karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Dan harus diingat variabelnya cuma boleh ada 1. Nah, di sini variabelnya X ya. Nah, A dan B ini koefisien. C-nya konstanta. Jadi definisinya harus jelas, bukan urutan dari depan ke belakang ABC, tapi A itu miliknya X kuadrat ya. A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, C-nya konstanta. Oke. Nah, di persamaan kuadrat ada 3 jenis. Nah, yang pertama itu persamaan kuadrat asli. Jadi kalau kuadrat asli itu A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada. Yang kedua, persamaan kuadrat murni. B-nya 0, berarti cuma ada A dan C, jadi AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Dan yang terakhir persamaan kuadrat tak lengkap, jadi nggak ada C-nya, hanya ada AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Gitu. Nah,
Ketika sudah ada persamaan kuadrat, nanti kita diminta untuk mencari nilai pengganti X-nya. Nah, jadi X-nya berapa? Nah, X-nya itu disebut juga akar atau penyelesaian. Ya, jadi akar atau penyelesaian itu adalah nilai X yang menyebabkan pernyataannya menjadi benar. Nah, caranya nanti ada 3 cara menentukan akar-akar. Ya. Jadi nanti cara menentukan akar-akar ada 3. Nah, misalkan X1 dan X2. Kenapa X1 dan X2? Karena nanti akarnya ada 2. Ya, karena kan persamaan kuadrat itu X kuadrat, maka nanti X-nya ada 2. Nah, yang pertama caranya memfaktorkan, yang kedua melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, yang ketiga rumus. Nah, 3-tiganya nanti akan review lagi di sini ya. Yang pertama memfaktorkan. Yang pertama, bentuk AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Nah, kalau bentuk seperti ini bisa diselesaikan dengan mengubah menjadi seperti ini. Jadi X-nya kita keluarkan. Ya, jadi X-nya kita keluarkan, namanya difaktorkan ya. Nah, X dikeluarkan, maka AX kuadrat dibagi X, sisanya AX. BX dibagi X, sisanya B. Nah, ini bentuk pemfaktorannya. Ya, jadi nanti tinggal kita pecah nih. X-nya sama dengan 0. Lalu AX tambah B sama dengan 0. Ketemu deh X-nya. Oke. Lalu bentuk yang kedua, itu adalah bentuk AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Nah, ini hanya bisa kalau C-nya sama A-nya tandanya berlawanan. Jadi kalau A-nya positif, C-nya negatif. Nanti bentuknya tinggal jadi akarnya ya. Yang satu tandanya tambah, yang satunya lagi tandanya kurang. Nah, yang paling sering yang bentuk ketiga ini. AX kuadrat tambah BX tambah C yang persamaan kuadrat asli. Nah, gimana caranya? Nah, kita harus menentukan dulu 2 bilangan ya. Kalau misalkan M sama N, maka kedua bilangan ini kalau dijumlahkan hasilnya harus B. Tapi kalau dikali hasilnya harus A kali C. Nah, kalau kita sudah ketemu bilangannya, nah misalkan kita udah tahu nih M sama N, maka tinggal kita masukkan ke sini. X tambah M per A, X tambah N per A. Tandanya ini nanti mengikuti M-nya itu positif atau negatif, N-nya positif atau negatif. Kalau positif maka tandanya tambah, kalau negatif tandanya kurang. Nah, jadi nanti dapat dari sini sama dengan 0, X-nya dapat. Yang dari sini pun kita cari sama dengan 0, nanti X-nya dapat. Jadi intinya kita akan menemukan 2X ya. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya bentuk melengkapkan bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi caranya mencari akarnya dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Langkah-langkahnya yang pertama, jadikan bentuk X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi A-nya harus 1. Ya. Setelah itu baru pisahkan C ke ruas kanan. Jadi C-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Lalu kiri dan kanan kita tambahkan dengan setengah B kuadrat. Nah, nanti tinggal kita lihat nih B-nya angkanya berapa. Tinggal kita bagi 2 lalu kita kuadratkan. Jadi kiri dan kanan. Lalu langkah ketiga, ruas kirinya jadi X tambah setengah B kuadrat. Ya, jadi nanti kita tahu setengah B-nya berapa, jadi tinggal kita masukkan angkanya. Nah, kalau sudah, selesaikan deh ya. Nanti dapat X-nya ada 2 karena ini kan kuadrat. Kalau akar itu kan nanti hasilnya ada tambah, ada kurang, ada plus, ada min. Nah, sehingga X-nya ada 2. Gitu. Nah, yang cara ketiga itu adalah dengan rumus. Nah, tinggal kita masukkan aja rumus. Rumusnya apa? Rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini kenapa plus minus? Karena nanti kita akan ketemu 2X, akarnya ada 2. Jadi yang satu itu ditambah, yang satu dikurang gitu. Oke ya, siap. Nah, materi terakhir di persamaan kuadrat itu adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, tadi kan kita sudah bisa mencari akar-akarnya. Nah, yang selanjutnya adalah menyusun persamaan kuadratnya. Nah, ini ada 2 macam ya, tergantung apa yang diketahui dan yang mana nyamannya kita lah. Pertama, kalau diketahui akar-akarnya, jadi diketahui X1 dan X2-nya, maka persamaan kuadrat barunya tinggal kita masukin aja nih. X min X1 dikali X min X2. Nah, ini tinggal kita kalikan. Jadilah persamaan kuadratnya. Nah, yang kedua,
jika kita tahu jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jadi akarnya nggak tahu, tapi kita tahu jumlah akar-akarnya berapa, hasil kali akar-akarnya berapa. Nah, nanti persamaan kuadratnya tinggal kita masukin nih, X kuadrat dikurang. Nah, ini selalu kurang ya. Kurang hasil jumlahnya ditambah hasil kalinya. Oke, diingatkan lagi nih, di-remind lagi ya. Nah, nanti X1 tambah X2 itu min B per A, X1 kali X2 itu adalah C per A. Nah, nanti biasanya persamaan kuadrat baru yang diminta itu jika akar-akarnya misalkan 3 kalinya. Nah, kalau 3 kalinya berarti jadi 3X1 sama 3X2. Kalau misalkan 2 lebihnya berarti X1 tambah 2 dan X2 tambah 2. Jadi prinsipnya kita cari dulu jumlah akar-akarnya dan hasil kali akar-akarnya. Nah, itulah tentang persamaan kuadrat. Nah, yang terakhir yang akan Miss bahas di sini adalah tentang fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat bentuknya masih sama ya, jadi kayak persamaan kuadrat, tapi ini fx karena kita belum tahu nilainya. Ya, jadi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, pertama, apa aja yang mau dibahas nih? Yang pertama, karakteristik grafik fungsi kuadratnya berdasarkan nilai koefisien x kuadrat, jadi nilai a-nya. Nah, kalau dilihat dari nilai a, nah kalau digambar nih ini grafiknya, a lebih besar dari 0 dia terbuka ke atas. Ya, jadi kalau terbuka ke atas itu a-nya lebih besar dari 0, positif a-nya. Kalau terbuka ke bawah nih grafiknya, maka a-nya lebih kecil dari 0 atau negatif. Nah, itu kalau dari nilai a-nya. Nah, jadi diulang lagi, a lebih besar dari 0 maka grafiknya membuka ke atas. Nah, ini membuka ke atas. Ketika membuka ke atas berarti kan gambarnya dari atas ke bawah, jeret, mentok di bawah sini. Lalu dia kembali ke atas. Nah, titik mentoknya kan ada di bawah. Maka dia mempunyai nilai minimum, nilai terkecilnya gitu. Jadi optimumnya itu ada di bawah, nilai minimum berarti ya. Jadi sekali lagi kalau A-nya positif, grafiknya membuka ke atas, maka dia mempunyai nilai minimum. Nah, sebaliknya jika A-nya negatif, maka dia terbukanya ke bawah. Terbukanya ke bawah, titik mentoknya di atas, berarti punyanya nilai maksimum. Nah, itu karakteristik grafik berdasarkan nilai A-nya. Yang kedua, kita akan bahas tentang pembuat nol fungsi. Nah, pembuat nol fungsi itu adalah yang membuat fungsi tersebut nilainya 0. Nah, kalau si fx ini, si ax kuadrat tambah bx tambah c itu jadi 0, berarti kan sama aja kita mencari persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat kan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, berarti cara menentukannya, kalau lihat dari gambar, kita tinggal lihat aja titik potong pada sumbu x-nya. Oh, di sini nih ada X1, ada X2, maka itu adalah pembuat nolnya. Ya, lalu atau pakai persamaan kuadrat gitu ya, pakai persamaan kuadrat berarti kita cari akar-akarnya. Nah, akar-akarnya itulah si X1 dan X2 itulah yang kita sebut pembuat nol fungsi. Jadi pembuat nol fungsi itu adalah nilai X-nya ya, nilai X-nya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah sumbu simetri. Nah, sumbu simetri apa sih? Kalau kalian ingat dulu materi SD ya kalau nggak salah ya. Jadi garis yang membagi grafik. Jadi kalau sumbu simetri pada simetri lipat, nah itu kan ada garis yang lipatannya. Si garis itu kan membagi lipatannya menjadi 2, bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, ini juga sama. Jadi si sumbu simetri itu nih, garis ini dia membagi 2 grafik. Jadi kan grafiknya bentuknya ini. Membagi 2 grafik, bentuknya sama, ukurannya juga sama. Nah, cara nentuinnya gimana? Pertama, kalau kita lihat dari grafik, lihat dari grafiknya, kalau cuma punya satu pembuat 0, maka ya udah dialah sumbu simetrinya. Kalau dia punya 2 pembuat 0 nih kayak gini, maka sumbu simetrinya tinggal kita tambahin aja X1 tambah X2 lalu dibagi 2, rata-ratanya. Nah, itu kalau kita lihat dari grafik fungsinya. Atau kita punya pembuat nolnya. Jadi kalau pembuat nolnya cuma 1, maka dialah yang jadi
sumbu simetrinya. Tapi kalau ada 2, maka kita rata-ratain aja. Nah, kalau belum punya pembuat 0 atau nggak ada grafiknya, kita pakai rumus. Jadi kalau fungsi kuadratnya itu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka sumbu simetrinya adalah x sama dengan min b per 2a. Ingat x ya, jadi sumbu simetri itu x, nilai x-nya. Di x sama dengan min b per 2a. Oke, itu sumbu simetri. Selanjutnya diskriminan. Diskriminan itu apa sih? Nah, diskriminan itu suatu nilai yang bisa memungkinkan kita untuk mengetahui berapa banyak penyelesaian dari sebuah fungsi kuadrat. Jadi dia punya dari diskriminan itu kita bisa tahu dia punya pembuat 0 berapa, dia punya penyelesaian berapa. Dilihat dari diskriminannya. Nah, diskriminannya apa rumusnya? Rumusnya adalah b kuadrat kurang 4ac. Nah, kalau kalian ingat cara mencari akar persamaan kuadrat pakai rumus, itu kan ada x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac. Nah, yang di dalam akar itu adalah diskriminan. Ya. Jadi kalau diskriminan itu yang di dalam akarnya, dari situlah kita bisa tentukan punya berapa penyelesaian. Nah, karakteristiknya pertama, kalau D-nya lebih besar dari 0, nah, jadi D-nya positif, ya lebih besar dari 0, maka dia punya 2 akar real berbeda. Dia punya 2 penyelesaian. Ya, jadi kalau dia lihat dari grafik, dia punya 2 titik potong. Ya, punya 2 pembuat 0. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, maka disebutnya akar kembar. Akar kembar kenapa? Karena X1-nya sama kayak X2. Dia hanya punya 1 pembuat 0. Dia menyinggung sumbu X. Ya, jadi memotong sumbu X-nya cuma di 1 titik, atau disebut juga dengan menyinggung sumbu X. Nah, yang terakhir, kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, maka dia nggak punya penyelesaian. Dia nggak punya akar, dia tidak menyinggung sumbu X, tidak memotong sumbu X, ngambang, gitu ya. Jadi istilahnya ngambang. Gitu. Ya, jadi ini karakteristik berdasarkan nilai diskriminan. Oke, saya jadi untuk menentukan karakteristik kita bisa lihat dari nilai A. Jadi kalau A-nya positif, maka dia terbuka ke atas, lalu punya nilai minimum. Kalau A-nya negatif, terbuka ke bawah, dia punya nilai maksimum. Nah, itu untuk menentukan punya nilai apa dan terbuka kemana A-nya. Kalau nilai diskriminan, untuk mengetahui dia punya berapa penyelesaian, memotong sumbu X di berapa titik. Nah itu ya, jadi bedanya menentukan karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Oke. Nah yang terakhir, bagaimana cara menggambarnya? Ya, cara menggambar grafik fungsi kuadrat itu pertama kita cari dulu titik potong dengan sumbu X-nya. Ya, jadi cari pembuat nolnya dulu. Nah, bagaimana cara mencari pembuat nol? Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi intinya kita cari pembuat nol, maka kita punya 2 titik nih, X1,0 dan X2,0. Selanjutnya kita cari titik potong dengan sumbu Y. Berarti kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang 0. X-nya 0 pasti jadi 0,C. Gitu. Nah, selanjutnya kita cari titik puncak atau titik optimum atau titik maksimum atau minimum atau titik balik maksimum atau minimum. Jadi istilah macam-macam. Ya, bisa puncak, bisa optimum, bisa titik balik gitu ya. Intinya X, Y-nya kita cari. Jadi mentoknya di mana nanti? Nah, X-nya itu adalah sumbu simetri. Masih ingat ya rumus sumbu simetri. Dan Y-nya itu adalah nilai optimumnya. Ingatkan lagi di sini cara mencarinya. Jadi kalau nyari X-nya ada 2 caranya ya. Kalau kita punya pembuat nolnya maka tinggal kita rata-ratakan. Kalau nggak punya kita pakai rumus min B per 2A. Nah, untuk mencari Y-nya ada 2 cara juga. Bisa kita masukkan aja, kita substitusi nilai X-nya. Tadi kan kita udah tahu nih nilai X-nya berapa. Kita masukin ke rumus fungsinya. Atau pakai rumus. Rumusnya adalah D per min 4A. Nah, jadi kalau Miss biasanya kalau nilai X-nya itu bilangan bulat, nggak pecahan, Miss lebih suka masukin aja ke rumus, ke soalnya. Tapi kalau X-nya itu pecahan, Miss pakai rumus. Gitu. Ya.
Jadi nanti kita sudah punya 5 titik. Nah, 5 titik inilah yang kita 4 titik inilah yang kita gambar. Nah, kalau seandainya nanti misalkan ketemu dia hanya memotong sumbu X di satu titik, nah kita boleh pakai titik bantu. Kita cari titik bantu yang lain. Atau tidak memotong dengan sumbu Y, pasti memotong, tapi mungkin nilainya besar atau kecil gitu ya. Jadi bisa aja kita cari titik bantu untuk membantu kita gambarnya. Ya, titik bantu itu sifat terserah mau titik berapa, cari yang dekat-dekat, X-nya kita pilih aja berapa gitu, nanti kita masukkan ke fungsinya gitu ya. Nah, yang terakhir tentang penerapannya. Nah, penerapan fungsi kuadrat ini biasanya yang soal-soal cerita. Nah, biasanya yang ditanyain itu berapa nilai terbesar atau terkecilnya. Ini kan soal cerita ya. Intinya kalau diminta mencari yang terbesar atau terkecil, maka kita nyari Y-nya, nilai optimumnya. Tapi kalau ditanya kondisi saat tercapai maksimum minimum atau misalkan pertanyaannya kapan dia mencapai nilai maksimum, pada saat apa dia mencapai nilai minimum gitu, maka maksudnya kita mencari sumbu simetrinya. Udah gitu aja ya. Jadi ini Miss sekedar mereview ya, Miss ulangi lagi. Sebenarnya apa aja sih yang kita sudah pelajari kemarin, karena ini kan materi PTS kemarin ya, 3 bab. Nah, jadi kalau nanti sekiranya ada hal-hal yang kurang paham, karena ini Miss tidak terlalu detail ya, tidak sampai ke contoh soal, itu nanti kalian boleh buka-buka lagi video-video Miss yang khusus membahas bab-bab tertentu gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa merefresh kembali ingatan kalian apa saja yang sudah dipelajari gitu. Nah, nanti selanjutnya di video selanjutnya Miss akan bahas mereview materi yang dibahas setelah PTS 2 bab lagi. Nah, selanjutnya Miss akan membahas latihan soalnya. Oke? Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat sehingga nanti nilai PAS-nya bisa mencapai nilai maksimal. Oke, jangan lupa tetap belajar, semangat belajar, jangan malas-malesan. Ingat, matematika itu menyenangkan. Matematika itu harus dilatih. Matematika itu nggak bisa cuma dibaca, harus sering-sering berlatih. Oke, kita ketemu lagi di video-video Miss Hari berikutnya ya.